Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul kiram al-mutaramin, yang terhormat Ustadz Kyai Haji Abdul Faid Al-Faizin, dan yang kami muliakan para jamiah Masjid Al-Huda yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan jamaah sholat duhur sekaligus mengikuti kajian ASN mengaji. Mudah-mudahan amal ibadah panjang sedaya dicatat kalian Allah sebagai amalan yang soleh, maslahah fitine wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua, yaitu berupa ad-dinil Islam. Para jamiah Masjid Al-Huda yang dirahmatin Allah, untuk kajian ASN pada siang hari ini, yaitu keberkahan di bulan Dzulhijjah, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Abdul Faid Al-Faizin. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ini saya masih belum sempat halal bihalal sama jenengan. Ya, kalau saya selama ngisi ada salah, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau kata orang Jawa, kosong-kosong nggih. Para jamaah, saya pernah cerita tentang puasa ular sama ulat di sini. Belum nggih? Nah, sebelum saya bahas bulan Dzulhijjah, saya ingin cerita ada puasanya ular sama ulat. Jadi Allah itu ngasih gambaran ke kita, ada dua makhluk yang sama-sama puasa. Satu ular itu puasa ketika ganti kulit, itu kan puasa dia. Melungsungi, waktu melungsungi dia puasa. Ada lagi yang kedua yang puasa ulat itu puasa ketika jadi kepompong. Cuma puasanya ular sama ulat itu beda. Ulat sama ular itu sama-sama puasa tapi efeknya beda. Bon, saya tanya, ular sebelum puasa namanya apa? Ya ular, nyokotan menakutkan. Waktu puasa namanya apa? Ya ular, nyokotan menakutkan. Setelah puasa, ya tetap ular, nyokotan menakutkan. Ini gambaran orang sebelum puasa Ramadan kemarin sholat jamaah ndak pati semangat. Ramadan yo ndak pati semangat. Mari Ramadan tambah ndak semangat. Berarti posoni ulo. Ini gambaran seperti orang yang nang masjid jarang-jarang. Waktu Ramadan yo jarang-jarang. Setelah Ramadan nang masjid ngenteni Jumatan. Berarti puasanya ulat. Ada orang yang sebelum Ramadan ke kantor yo males-malesan. Kerja yo males-malesan. Waktu Ramadan yo malesan. Setelah Ramadan tambah semangat tidurnya.
Berarti posone ulo. Oke. Ini gambaran sebelum puasa ada orang itu yang baca Quran jarang. Waktu Ramadan ada darusan ya ndak pati teko. Setelah Ramadan Qurannya ditaruh di atas lemari ketemu tahun depan. Berarti posone ular atau posone ulo. Nah, ada hewan yang unik puasa yaitu hewan ulat. Ulat ini sebelum puasa namanya apa? Ular atau ulat. Hewan yang menjijikkan, hewan yang kalau di tanaman dianggap hama. Masuk ke rumah dianggap penyakit. Itu namanya ulat. Ular, ya? Ular. Ketika puasa namanya apa? Kepompong. Setelah puasa namanya kupu-kupu. Hewan yang mengagumkan, hewan yang indah. Ada di taman, taman semakin indah. Masuk rumah dianggap pertanda baik, itu kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu baik asalkan tidak ditambah kata malam. Kalau ditambah kata malam itu baik bagi yang hidung belang. Ini kupu-kupu. Ini gambaran orang sebelum puasa kemarin sholat jamaah, yo kadang jamaah, kadang enggak. Waktu puasa setelah ikut kajian Ramadan semangat jamaah. Setelah Ramadan kalau enggak jamaah kayak hidupnya ada yang kurang. Berarti puasanya ulat jadi kupu-kupu. Ini gambaran orang sebelum Ramadan ke masjid jarang-jarang. Waktu Ramadan sudah mulai sering ke masjid. Setelah Ramadan kalau ndak sholat di masjid kayak sholatnya ada yang kurang. Berarti puasanya ulat menjadi kupu-kupu. Ini gambaran orang sebelum Ramadan berangkat ke kantor males-malesan. Waktu di kantor juga males-malesan. Ketika Ramadan sudah mulai agak sedikit sadar. Setelah Ramadan kok semakin semangat kerjanya, semakin meningkat kinerjanya, maka ini seperti puasanya ulat menjadi kupu-kupu. Pun saya tanglet, jenengan milih posone ulo apa posone uler? Milih posone ular atau ulat? Kalau saya milih puasanya manusia. Maksud saya kalau ulat saja dengan puasa bisa berubah. Masa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih kesempatan puasa 1 bulan, yo pancet ae. Yo jamaah yo pancet, saka ngaji yo pancet, kinerja yo pancet, rasan-rasan wong yo pancet. Maka kita malu sama ulat yang kemudian puasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanya semoga setelah Ramadan ini kinerjanya semakin meningkat. Saya tanya, jenengan setelah Ramadan itu yang meningkat iman takwanya atau berat badannya? Setelah Ramadan itu yang meningkat kolesterolnya atau imannya? Makanya ini yang harus kita perhatikan bersama. Pun sebelum ke Ramadan saya ingin sedikit cerita ke jenengan ini aja. Kita harus punya target sebelum di Dzulhijjah nanti, kita harus punya target ibadah. Ini kalau jenengan praktekkan, ini kalau untuk ASN mengaji, mengamalkan ini saja, itu sudah tingkatan ASN wes soleh, solihah. Kita harus punya target. Apa targetnya? Target sholat. Apa target sholat? 1 jamaah. Makanya kalau bisa jenengan mulai sekarang mumpung belum Dzulhijjah sudah punya target istiqomah jamaah 5 waktu. Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah sholat tidak jamaah. Jenengan cari hadis dimanapun tidak akan ketemu Rasulullah itu sholat wajib kok sholat sendirian. Beliau sampai wafat tidak pernah sholat sendirian, selalu sholat jamaah. Bahkan kalau tidak salah di hadis Bukhari itu ada satu kisah Rasulullah itu ketika hampir wafat itu kan sakit parah. Beliau kemudian mendengar azan, beliau berdiri karena pingin sholat jamaah. Itu beliau sampai pingsan. Setelah pingsan kemudian beliau sadar lagi, mau berdiri lagi, mau sholat jamaah. Itu pingsan lagi sampai 3 kali. Baru setelah beliau pingsan 3 kali, beliau kemudian merasa sepertinya belum bisa sholat jamaah. Maka beliau memerintahkan Aisyah untuk manggil Abu Bakar supaya bisa ganti ngimami. Setelah Abu Bakar dipanggil, Abu Bakar sudah mulai maju. Rasulullah sadar, kemudian kerasa agak enak. Itu akhirnya ke masjid dibopong 2 orang.
Bayangkan, sudah pingsan berapa kali? 3 kali. Setelah itu kerasa enak, itu mau ke masjid, dibopong 2 orang. Ketika dibopong 2 orang, beliau kemudian masuk masjid. Abu Bakar tahu kalau Rasulullah datang, Abu Bakar mundur. Maka Rasulullah kemudian ngimami, itu dalam kondisi duduk. Pun, pertanyaan saya, jenengan pernah kate sholat jamaah nang masjid, pingsan isik? Belum pernah. Jenengan kira-kira rodok warang ngono tetap nang masjid apa mulungker? Paham ya? Makanya ayo kita yang sehat ya, meskipun kita nggak seperti Rasulullah, ya minimal ayo sholat 5 waktu itu kita jaga, minimal jamaah. Bon, saya kasih gambaran yang kedua. Jenengan umpama punya agenda ke Malang, ke tempat wisata, atau jangan punya agenda ke mall. Jenengan punya mobil, hujan deras. Pertanyaan saya, kira-kira lanjut berangkat atau menetap di rumah? Lanjut berangkat, untuk mobil. Pertanyaan saya simpel. Umpomo subuh-subuh, gerimis, ndak deres, gerimis. Kira-kira jenengan lanjut nang masjid, apa mulung kertek kamar? Apa lanjut ngorok? Lanjut ke, masya Allah ini memang ASN yang soleh-soleh ini berarti. Makanya, kalau kita nggak se ekstrim itu minimal jamaah lah. Kalau saya itu bukan fanatik masjidnya, tetap yang paling bagus memang jamaah di masjid. Tapi kebok menawa jenengan punya halangan ndak ke masjid, usahakan jamaah meskipun di rumah. Paham nggih? Bon. Yang kedua, setelah sholat jamaah, ayo punya target sholat sunnah. Sholat sunnah berapa? Kalau jenengan pingin niru Imam Ahmad bin Hambal itu 1 hari anaknya cerita itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Jenengan pernah sholat 300 rakaat? Itu setahun, bukan sehari. Wes, jenengan Ramadan kemarin sampai 30. Sampai nggih? Sunnah. Enggak sampai. Jenengan Ramadan senengan sing 23 apa sing 11? Oh, 23. Mek 23 insyaallah isa 30. Nah, kita kan mungkin enggak bisa niru Imam Ahmad, enggak bisa lah. Ado. Wajah-wajah saya jenengan kan ya wis waduh lah, wong gelem salat wis untung kan. Nah, kalau jenengan enggak bisa seperti Imam Ahmad, saya kasih jenengan sholat sunnah yang paket kaplingan surga. Jenengan sudah punya kaplingan surga belum? Loh, belum daftar? Oh iya, kalau bisa nyicil, dulu kan pernah saya cerita, usahakan mulai sekarang sudah daftar kaplingan surga. Kaplingan surga itu cicilannya murah. Di hadis riwayat Muslim dikatakan, man shalla ifnatai asyra rak'ah fi yaumin wa lailah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang setiap hari minimal sholat sunnah 12 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan dibangunkan satu istana di surga. Makanya kalau bisa, jenengan mulai sekarang sudah daftar kaplingan surga. Ready stock ndak inden. Paham nggih? Jadi jenengan tinggal daftarnya. Nyicilnya murah, 12 rakaat. Sehari semalam. Makanya kalau jenengan ndak bisa seperti Imam Ahmad, minimal sing paket ini wis. Untuk jenengan wis tingkatan jenengan wis soleh iki wis. Salat sunnah berapa? 12 rakaat. Nah, apa 12 rakaat itu? Di riwayat yang lain 12 rakaat itu isinya adalah 1 napa? Subuh qobliyah 2. Zuhur qobliyah 4. Terus ba'diyah 2. Asar tidak masuk. Yang masuk maghrib. Qobliyah 2. Terus isya. Bahkan qobliyah nih. Maghrib apa? Ba'diyah, maghrib, ba'diyah 2. Isya, ba'diyah 2. Total 12. Nambah witir 1. Paham nggih? Wis ini tok cukup untuk jenengan. Tingkatan saya jenengan wis iki cukup. Nah, biasanya sing abot iki. Saya sendiri kadang-kadang abot ini. Qobliyah zuhur. Tadi ada yang qobliyah zuhur 4 rakaat? Ada nggih? Alhamdulillah. Kan rada repot iki rada repot.
Lah kalau jenengan umpama qobliyah zuhurnya hilang, ganti qobliyah maghrib, ganti qobliyah asar, ganti qobliyah isya, atau ganti ba'diyah zuhurnya jadi 4, atau tambah sholat duha. Pokok sedina sewangi berapa? 12 rakaat. Paham nggih? Pokok sedina sewengi 12 rakaat. Jangan kurang dari 12 rakaat. Ini cicilannya. Bon. Yang tidak ditinggalkan, ini bisa ditinggalkan. Ini umpama jangan tidak bisa ya diganti lah. Pokoknya 12. Yang jangan sampai ditinggalkan satu ini. Qobliyah subuh sama witir 1. Ini yang jangan ditinggalkan. Qobliyah subuh itu satu-satunya sholat sunnah rawatib yang kata Siti Aisyah paling dijaga oleh Rasulullah. Kalau jenengan qobliyah subuh tidak bisa sebelum subuh, setelah subuh. Masuk masjid wis qomat, jenengan durung sempat qobliyah subuh, maka sholat qobliyah subuhnya ditaruh setelah sholat subuh. Boleh, hadisnya sahih. Paham nggih? Kalaupun jenengan umpomo suatu ketika subuh nih kawanan lillahi ta'ala. Subuhnya jam 10. Tetap usahakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah itu sholat qadha itu seumur hidup cuma sekali, sholat subuh. Jadi beliau itu perjalanan jauh, istirahat di satu lembah, itu satu rombongan. Ketika beliau tidur, ketiduran, terbangunkan oleh sinar matahari, ya berarti mungkin sekitar jam 8. Jam 8, jam 9. Itu beliau kemudian memerintahkan sahabat pindah dari satu lembah itu ke lembah yang lain. Beliau kemudian sholat subuh jamaah. Sebelum sholat subuh, beliau sholat qobliyah subuh. Pokoknya siji, sing jangan ditinggalkan qobliyah subuh. Paham nggih? Durungi subuh iso alhamdulillah, ndak iso sak marini subuh. Umpama ndak iso, Ustaz, sebelum subuh ndak sempat karena wis qomat, setelah subuh ndak sempat karena banyak aktivitas. Baru sempatnya jam 10. Qobliyah subuhnya dikodok jam 10 boleh. Oh nggih. Jadi kalau jenengan qobliyah subuh itu seperti CEO yang menyamar jenengan. Karena qobliyah subuh itu kan seperti dunia seisinya kan. Berarti jenengan lebih sugih timbang Pak Ciputra. Lebih sugih timbang Pak Khairul Tanjung kan kalau qobliyah subuh. Paham nggih? Makanya yang jangan ditinggalkan ini qobliyah subuh sama witir. Wes ini. Yang lain bisa diganti. Duhur enggak bisa, ganti qobliyah maghrib. Pokok total 12. Paham nggih? Lanjut. Puasa. Kalau jenengan tidak bisa puasa Daud, bisa ambil puasa Senin Kemis. Kalau tidak bisa puasa Senin Kemis, ada puasa minimalis. Puasa minimalis itu 1 bulan cukup 3 hari. Berapa? 3 hari. Bon, di hadis riwayat Bukhari dikatakan somu thalathati ayyamin somud dahri kulli. Orang yang puasa 3 hari setiap bulan, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Karena kalender Hijriah kan maksimal berapa? 30, tidak ada 31. Jadi kalau jenengan 1 bulan puasa 3 hari, di Al-Quran itu al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu pahalanya minimal 10. Jadi kalau jenengan tiap bulan puasa 3 hari, itu 3 kali 10, 30. Kalau tiap bulan puasa 3 hari, seperti puasa full 1 tahun. Apa puasa 3 hari? Pilihannya 1, bisa puasa ayyamul bid. Ayyamul bid, bid itu artinya putih, terang. Jadi puasa ayyamul bid itu adalah puasa di malam-malam yang rembulan sinarnya terang. Makanya puasa ayyamul bid itu berarti tanggal 13, 14, 15. Kalau tidak bisa ayyamul bid, ada namanya puasa yang kedua. Ini yang jarang orang dengar. Ayyamus sud. Pernah dengar ini jenengan? Pernah nggih? Ayyamus sud. Ayyamus sud itu kebalikan bid. Kalau bid itu terang, putih. Kalau sud itu hitam, gelap. Berarti puasa ayyamus sud itu puasa ketika sinar rembulan itu gelap. Tanggal berapa? 27, 28, 29. Kalau kalendernya 30 berarti dimulai 28, 29, 30. Ini ayyamus sud. Kalau tidak bisa, pokok saulan ping telu. Karena di hadis yang lain riwayat Tirmidzi, Siti Aisyah itu cerita Rasul itu kadang-kadang puasa 10 hari pertama.
Kadang-kadang puasa 10 hari kedua, kadang-kadang puasa 10 hari ketiga. Pokok targetnya berapa? 3 hari per bulan. Jadi kalau jenengan sudah puasa Senin Kemis, sudah cukup. Tapi kalau jangan tidak bisa Senin Kemis, minimal 3 hari. Paham nggih? Kan Senin Kemis berarti berapa satu bulan? 8 nggih. 8, satu minggu 2 kali. 8, cukup nih. Tapi kalau nggak bisa ya minimal ambil yang paket hemat itu. Ada lagi yang ketiga, target baca Quran. Target baca Quran kalau Imam Syafi'i selain Ramadan 1 hari sekali khatam. Kenapa? Wis tenang, jenengan ndak kena kuat. Wajah-wajah saya jenengan ndak kena kuat. Kalau 3 kali. Itu Syafi'i. Nah, kalau ndak bisa, kata Abdullah bin Mubarak, minimal 1 hari itu 100 ayat. Target minimal baca Quran itu 100 ayat. 100 ayat itu kalau kita lihat juz 1 itu setengah juz. Saya pernah ngitung ayat ke-100 itu kalau juz 1 itu setengah juz. Makanya berarti 1 hari itu minimal baca Quran berapa? Setengah juz. Kalau jenengan ndak bisa yang one day one juz kan abot. Wis minimal sehari setengah juz. Caranya setengah juz itu kan berarti 10 halaman, 5 lembar. Caranya dibagi sholat waktu 5. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Insya Allah ringan. Kenapa kok saya ringan ngomongnya? Karena jenengan sebelum sholat kan terbiasa baca WA. Terbiasa scrolling TikTok. Terbiasa nonton YouTube kan? Nah, setelah sholat kan yo moco WA, scrolling TikTok dan macam-macam. Itu jenengan jatahnya ambil sedikit saja untuk baca sak lembar. Sebelum, setelah. Paham nggih? Terakhir, setelah ini kita akan bahas Dzulhijjah, sedekah. Kalau Utsman bin Affan, insya Allah kapan-kapan saya pernah cerita 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang kaya-kaya. Belum nggih? Nanti kalau ada tema ekonomi Islam kita akan bahas itu. Utsman bin Affan itu sedekah tiap Jumat itu memerdekakan budak. Harga budak itu pernah tak hitung sekitar 700 juta. Ya wajar orang manusia dijual belikan. Jadi Utsman bin Affan itu target sedekah per Jumat itu 700 jutaan. Berat kan? Nah, saya sama jenengan kan ya wis abot iku. Wong jenengan sama saya kan Jumatan yang ngenteni salat sedekah kan yang ngenteni Jumatan. Iku wae kan pilih-pilih duit kan. Abang enggak cocok kan. Biru enggak cocok. Sing cocok gambar pati murah kan. Nah, kalau jenengan enggak bisa target sedekah kata Abdullah bin Mubarak, target sedekah itu kalau enggak bisa seperti Utsman 1 dirham per Jumat. 1 dirham itu kalau kita lihat sekitar hampir 2, sekian gram perak. Kalau saya bulatkan 3 lah. Jadi 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. Kalau harga perak 1 gramnya sekitar 20.000 berarti ya target sedekah 1 minggu itu cukup 50 sampai 60. Ya, enggak terlalu berat kan untuk ASN nggih. Sak wulan berarti mek pinten? 200 nggih. 200. Ya kalau jenengan motong gaji per bulan 2,5% saja sudah cukup itu. Cukup nggih? 2,5% nggih. Wah, ini target sedekah. Kita hari ini akan masuk tema bulan Dzulhijjah. Insyaallah bulan Dzulhijjah itu nanti akan masuk di tanggal apa nggih? Dzulhijjah niku nggih. Kalau lihat di kalender sekarang itu tanggal 10 Dzulqa'dah. Tanggal 1 Dzulhijjah itu kalau di kalender saya itu sekitar tanggal tanggal 18, nggih. 18 Mei. Mei nggih. 18 Mei itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Berarti kurang 2 minggu lagi, 3 minggu lah, kurang 3 minggu. 3 minggu nggih. Nanti nggih 3 minggu. Para jamaah, Dzulhijjah itu termasuk bulan mulia. Dikatakan di Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan itu 1 tahun 12. Dan di antara 12 itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Bulan mulia ini kemudian bisa kita lihat disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dikatakan Rasulullah mengatakan minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat, yang 3 urut. Dzulqa'dah, berarti sekarang ini termasuk bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan mulia. Nah, bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kata ulama intinya di Dzulhijjah. Loh kenapa Ustadz intinya Dzulhijjah? Ya, kisahnya begini, ini jenengan bisa baca di tafsir Ibnu Katsir. Jadi, kenapa kok ada bulan mulia? Bulan mulia itu kata Ibnu Katsir untuk menghormati ibadah haji. Saya ulangi, bulan mulia itu untuk menghormati ibadah haji. Nah, haji itu intinya di bulan apa? Dzulhijjah. Makanya dikatakan Dzulhijjah. Hijjah itu berasal dari kata haji. Kenapa dikatakan bulan Dzulhijjah? Karena intisari haji itu ada pada bulan Dzulhijjah. Apa intisari haji? Wukuf. Wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini intisari haji. Makanya bulannya dikatakan Dzulhijjah, bulan haji. Kemudian orang Arab itu kalau mau berangkat haji, ada yang dari Yaman, ada yang dari Syria, ada yang dari daerah-daerah Arab jauh-jauh. Itu kalau berangkat menuju Mekah butuh waktu 1 bulan. Maka 1 bulan sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu dimuliakan. Nah, ini namanya Dzulqa'dah. Oke? Kenapa kok dimuliakan? Ngasih kesempatan orang Arab supaya bisa berangkat haji ke sini. Setelah orang Arab haji di bulan Dzulhijjah, maka orang Arab kan pulang. Pulangnya juga kadang-kadang butuh waktu 1 bulan. Maka 1 bulan setelah Dzulhijjah juga dimuliakan. Makanya di sini ada bulan Muharram. Ini juga dimuliakan supaya ngasih kesempatan orang-orang pulang dari Dzulhijjah, pulangnya cukup selamat sampai di tempat tujuan. Bulan Muharram dimuliakan. Makanya kata ulama, paling penting di bulan mulia itu ini. Ini intinya. Sekarang bulan mulia, tapi intinya nanti ketika sudah masuk Dzulhijjah. Karena Dzulqa'dah dimuliakan untuk menghormati Dzulhijjah. Paham nggih? Ini terkait tentang bulan mulia. Lanjut. Nah, karena itulah Rasulullah SAW mengatakan ini, Masya Allah. Beliau mengatakan begini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ma min ayyamin, da ada hari, al-amalus sholihu fiha, yang amal soleh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibandingkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu nanti intisarinya 10 hari pertama. Dan 10 hari pertama ini kata ulama berdasarkan hadis ini, ibadahnya, pahalanya lebih tinggi dibandingkan hari-hari selainnya. Makanya kadang-kadang kita itu fokusnya ke 10 hari terakhir Ramadan. Padahal ada yang lebih, bukan lebih ya, mungkin hampir setara dengan 10 hari terakhir Ramadan. Apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena kata Rasulullah, ibadah paling dicintai Allah itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, orang yang jihad apa pahalanya masih lebih tinggi 10 hari Dzulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihad, termasuk orang yang jihad pun pahalanya kalah. Jangan tahu jihad. Jihad itu kan perang ngelawan musuh. Ya, kayak orang-orang Palestina itu sukarela nggak digaji. Dan itu pun dia kalau mati syahid itu kan tidak disolati. Satu-satunya orang mati yang tidak disolati cuma orang mati syahid. Itu pun kata Rasulullah masih kalah pahalanya dengan orang yang ibadah optimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya nanti kalau jenengan 10 hari Ramadan terakhir kemarin semangat, harusnya 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih semangat.
karena pahalanya mengalahkan orang jihad. Kecuali satu kata Rasulullah. Siapa? Illa rajulun kharaja binafsih wa mali falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali orang yang keluar rumah semua hartanya dibawa, dia berangkat jihad, orangnya mati, hartanya habis. Itu tok yang bisa ngalahkan. Selain itu tidak ada yang bisa ngalahkan. Paham ya? Makanya ayo 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita optimalkan untuk ibadah. Apa saja ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? 1. Puasa. Puasa kalau bisa jenengan puasa 9 hari. Eling-eling jenengan berarti mulai jangan di mana di kalendernya dikasih tanda 18 waktunya puasa 9 hari. 18 puasa kalau bisa 9 hari. Karena di hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW mengatakan yasumu tis'a dzulhijjah. Kata sahabat periwayat hadis ini mengatakan Rasulullah itu puasa 9 hari Dzulhijjah. Berarti kalau beliau puasa mulai tanggal berapa? 1. Tanggal 1 Dzulhijjah puasa sampai nanti puncaknya di puasa Arafah. Kalau jenengan tidak bisa puasa 9 hari, ambil 2 hari. Kalau tidak bisa, jangan ditinggalkan puasa Arafah. Paham ya? Puasa Arafah. Di hadis riwayat Muslim dikatakan begini. Siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal lati qabla was-sanatal lati ba'da. Orang yang puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun, bisa kemudian menghapus dosa 1 tahun setelahnya. Jadi kalau saya ngibaratkan puasa Arafah itu kayak orang cuci baju. Jenengan setahun kemarin dosanya banyak buatan? Kata nggih. Jenengan mek ketok sing seger-seger nutup moto apa mendelik? Istighfar. Jenengan kira-kira mek ngopi ngoten bahas ilmu, bahas wiritan apa bahas rasan-rasan? Rasan-rasan. Wis dosane kan wis akeh kan. Setahun niku kan wis dosa akeh. Ayo eling-eling nanti Arafah itu waktunya nyuci dosa. Jadi ibarat kita punya baju kita wis kotor, wis regete akeh. Bedino digawe. Ya moto ya akeh ya lesan. Wong lesan ini Masya Allah, ketok wong ganteng, ketok wong ayu, syahwate metu. Ketok wong elek, buline sing metu. Paham nggih? Nek ketok wong elek lesan iku kate ndak ngilokno ku ndak enak. Gatel. Nek ketok wong ayu motone sing gatel. Kan gitu, itu manusia kan. Jadi jenengan selama setahun itu wis dosane akeh. Ibarat baju itu kotor, waktunya dicuci. Makanya usahakan Dzulhijjah bisa puasa 9 hari. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan puasa Arafah. Jadi kalau saya boleh ngomong, rodok setengah wajib lah. Puasa Arafah itu rodok setengah wajib. 1. Nomor 2, puasa Arafah itu mampu menghapus dosa setelahnya. Bukan berarti setelah puasa Arafah, jenengan bebas melakukan dosa. Bukan. Maksudnya bagaimana? Kata ulama, orang yang puasa Arafahnya diterima, maka puasa Arafah ini menjadi protection, menjadi proteksi untuk dia supaya tidak melakukan dosa banyak di tahun selanjutnya. Nah kalau saya ibaratkan, apa jenenge puasa Arafah itu kayak deterjen double protection. Dia akan membersihkan kotoran yang sudah lama. Nomor 2, dia melindungi dari dosa setelahnya. Ini puasa Arafah. Makanya usahakan jenengan di bulan Dzulhijjah puasa 9 hari. Tidak bisa ambil tanggal 9 puasa Arafah. Kalau saya wis rodok setengah wajib lah puasa Arafah itu wis sak jenengan ndak kuat-kuate poso, usahakan Arafah itu poso. Eman-eman. Nggih. Ini puasa Arafah. Nah, inilah yang kata ulama 10 hari pertama itu 10 hari yang mustajab. Jadi kalau jangan baca ayat wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi malam-malam 10. Itu banyak ulama ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud malam-malam 10 yang istimewa itu adalah malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Paham nggih? Pun. Jadi di bulan Dzulhijjah perbanyak ibadah mulai sedekah, baca tasbih, baca tahmid,
termasuk puasa. Nanti puncaknya adalah menyembelih hewan kurban yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Dzulhijjah itu 1 puasa, puncaknya apa? Kurban. Nah, makanya saya makan kan bulan Dzulqa'dah kan, saya ono waktu sampai kurban itu kan sak bulan. Wis, mek bisa mulai nyelengi gawe kurban. Kita jenengan ganti HP itu biasanya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Tergantung nggih, tergantung ono sing apik apa ndak. Tergantung apa ndak. Jangan sampai begini. Jangan sampai kita itu ganti HP pentahun kurban ndak tuman. Baru kali, alhamdulillah. Pun, kalau jenengan ganti sepeda motor, tambah nggih, tambah jarang nggih. Pun saya tanya, jenengan nyicil mobil berani? Kredit berani nggih? Tergantung duweke nggih. Kalau kita punya kredit mobil kuat, mosok ngredit hewan kurban 3 juta ndak kuat. Bisa entok lah, nggih. Usahakanlah ayo bismillah tahun ini kita bisa kurban. Jangan sampai kita itu mangan daging kurban semangat tapi tidak pernah orang daging kurban pun semangat. Tapi tidak pernah. Oke. Oke. Makanya ayo bismillah lah mau kurang 1 bulan. Kalau 1 bulan ayo karena nanti bulan Dzulhijjah itu puncaknya nanti di kurban. Jadi kata ulama ibadah di bulan Dzulhijjah itu kan luar biasa. Puncaknya nanti kurban. Itu puncak tertinggi ibadahnya di kurban. Ngoten nggih? Yang penting jangan jangan kurban perasaan. Kalau bisa kurban kambing. Ada yang mau tanya? Monggo. Ada yang mau tanya? Tentang berarti tinggal ngamalkan nggih. Perkara baik memang tidak perlu dipertanyakan. Saya kira cukup. Nggih, monggo tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah itu menciptakan bulan-bulan yang istimewa itu, Ustadz? Nggih. Matur nuwun. 1, kenapa salah satu Allah menciptakan bulan istimewa? Karena kalau kita suruh ibadah tiap saat itu kan abot. Iya, betul. Jadi umpama jenengan semuanya mulia kan yo abot kan. Makanya Allah tuh ngasih kesempatan untuk mengejar ketertinggalan itu di bulan-bulan mulia. Supaya ketertinggalan kita kemarin ditutupi sekarang. Nanti sekarang Dzulqa'dah tidak bisa ditutupi di Dzulhijjah. Nanti setelah Dzulhijjah tidak bisa ditutupi Rajab. Dari Rajab kemudian tidak bisa ditutupi di Ramadan. Kalau jenengan umpama semuanya mulia, jenengan kan tidak ono istirahat. Salah satunya ya mungkin supaya kita itu kalau merasa ada yang tertinggal, Allah ngasih kesempatan bulan-bulan tertentu untuk bisa optimal. Ngoten nggih? Ada lagi? Nggih. Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasannya terkait dengan korban urunan Ustadz. Haruskah? Kan ada solusi jika tidak mampu bisa korban kambing. Haruskah dipaksakan 7 orang gitu misalkan sapi 1? Haruskah urunan atau milih korban kambing? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah di pembahasan selanjutnya. Tapi karena ditanyakan, saya percepat di pembahasan itu. Nah, ini urutan hewan kurban terbaik. Urutan hewan kurban terbaik itu adalah 1 unta. Maksudnya 1 orang 1 unta. Pinten? 1 orang 1 unta. Yang kedua sapi. Maksudnya 1 orang 1 sapi. Berarti ini berapa orang nih? Oh, Anda kan gelem kurban sapi si jedang kan yo. Lumayan. Jadi urutannya yang pertama 1 orang 1 unta. Di bawah itu 1 orang 1 sapi. Di bawah itu 1 orang 1 domba. Di bawah itu 1 orang 1 kambing etawa. Di bawah itu baru unta kolektif. Di bawah itu sapi kolektif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau saya punya uang, saya ngajak teman 7, lebih bagus mana? Saya beli sapi 1
untuk 7 orang atau 7 orang ini beli kambing 7. Maka secara fikih lebih bagus kambing 7 dibandingkan 1 sapi patungan. Sebenarnya lebih bagus kambing. Paham nggih? Jadi kalau mama Ustaz ini enakan beli kambing 7 atau sapi 1 Ustaz? Kalau saya jawabnya fikih, maka lebih bagus 7 kambing dibandingkan satu sapi. Nggih, Pak. Tapi ini kan masalah lebih bagus. Lebih bagus. Kan pertimbangannya kan beda. Ada pertimbangan masjid itu begini. Ustadz, kalau nanti yang banyak kambing, saya takutnya setelah kurban banyak yang stroke. Sebenarnya kambing itu tidak bermasalah, Pak. Asal nggak dimakan. Jadi kambing itu ngerti nggih? Nah, kalau saya tanya ke teman-teman Arab itu, saya tanya, jenengan lihat orang Arab itu senangan sapi atau kambing, Pak? Kambing, nggak ada. Jenengan lihat masakan Arab sapi itu jarang. Tapi memang orang Arab itu, beberapa saya kenal sama beberapa orang Arab itu memang cara masaknya beda. Jadi orang Arab itu kalau masak itu rempahnya enggak kayak kita, santannya kental gitu. Jeruan-jeruan masuk kabeh. Coba jangan lihat masakan Arab, ada jeruan enggak? Enggak ada. Jeruan itu enggak ada. Bahkan saya tanya ke teman-teman saya yang kuliah di Azhar, orang Arab itu jeruan 1 jeruan enggak mau. Nomor 2 itu kepala. Orang Arab itu katanya kepala itu dibuang. Makanya mahasiswa Arab yang ada di Mesir itu kalau mama hari raya itu yang namanya kepala itu banyak. Karena orang Arab tidak suka kepala jeruan. Lu kita kan masuk kabeh, jeruan yo masuk, santen yo masuk. Nah, itu yang anu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa jenenge bicara lebih bagus mana? Lebih bagus kita beli 7 domba dibandingkan 1 sapi. Tapi ya kita tidak bisa maksa nggih, jeneng takmir beda-beda. Nggih. Enan siji-siji nggih, Pak nggih. Bon. Satu itu, nomor 2 gini Pak lagi. Pertimbangannya domba sama sapi itu memang lebih bagus sapi, domba gitu dibandingkan sapi. Nah, itu memang, tapi begini lagi. Apakah hewan kurban itu harus jantan? Tidak harus, tidak wajib. Tidak wajib. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail. Hewan kurban itu boleh jantan, boleh betina. Jantan betina itu kaitannya bukan sah atau tidak sah. Kaitannya dengan bagus atau lebih bagus. Paham ya? Sama dengan ini. Ustadz, patungan sapi dengan kemudian beli kambing 7 itu lebih bagus mana? Sama-sama bagus. Itu hanya bicara tentang lebih bagus sama bagus. Sama dengan betina jantan. Jadi kalau jenengan kurban pakai hewan betina itu boleh. Tapi kalau bicara yang lebih bagus yang mana? Jantan. Paham ya? Bon. Nah, kalau betina itu nanti ada masalah ketika meteng. Itu yang mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Bukan karena betinanya. Karena hewan meteng itu kata mazhab Syafi'i menjadikan hewan itu kurus. Jadi tidak sahnya karena cacat kurusnya. Makanya beberapa ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan andaikan ada hewan yang bunting tapi masih gemuk. Maksudnya gemuk itu bukan gemuk perutnya, enggak. Tubuhnya memang masih gemuk. Maka dia sah untuk hewan kurban. Jadi alasannya kenapa kok hewan bunting itu tidak bisa jadi kurban? Alasannya simpel. Karena hewan bunting itu menjadikan hewannya kurus. Lah kurus itu cacat. Paham nggih? Bon. Pertanyaan ketiga. Boleh enggak nyembelih hewan bunting? Boleh enggak? Kalau bicara fikih boleh, Pak. Enggak bicara berperi kehewanan loh, nggih. Kalau bicara fikih boleh. Ya masalah seakan enggak seakan itu ya itu kan urusan yang lain. Tapi andaikan umpama ada orang sing tegoan beli hewan hamil itu boleh. Terus pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana nasib anaknya? Maka nasib anaknya kata ulama, kalau dibedah anaknya masih hidup, biarkan hidup. Kalau anaknya mau dimakan, harus disembelih ulang. Tapi kalau umpama hewan bunting disembelih, waktu dibedah, anaknya sudah mati di dalam kandungan.
Maka kata Allah ulama, anaknya bisa dimakan tanpa disembelih ulang. Langsung digawe goleng ngono ya. Iya. Nah, ini kan bicara fikih gitu, tapi kalau bicara berpergi kehewanan ya janganlah, jangan. Tapi umpama kejadian bener, umpama ada kejadian bener. Ustaz ndak weruh hamil. Moro-moro dibeleh, waktu dibeleh kok kemudian dibedak, ada anaknya kecil. Baru ketahuan kalau setelah dibedah. Nasib anaknya bagaimana? Kalau sudah mati. Asli nih mek sampeyan kolu digawe gole anake. Enggak masalah. Karena sembelihan anak itu ikut sembelihan induk. Kata nggih. Tapi coba dipraktek no Pak. Mbok menawa enggak sengaja beleng ngono ngoro-ngoro didelok ono anake ya wis gawe gole pisan enggak apa-apa. Ada lagi? Insyaallah lebih detail nanti kita bicara korban di pertemuan selanjutnya. Yang hal-hal yang kait dengan korban. Cekap nggih? Cekap. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah. Kita dijadikan orang-orang yang diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.